Selamat pagi anak-anak, anak-anak yang hebat, yang Bapak banggakan. Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9. Pada kali ini kita mulai pembelajaran awal tahun pelajaran baru pada semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pertama kalinya kita akan menginjak pada pertemuan pertama. Kita mulai dengan sistem reproduksi pada manusia. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Menyebutkan dan menjelaskan kelenjar-kelenjar sistem reproduksi pada laki-laki. Menjelaskan proses pembentukan sperma atau disebut spermatogenesis. Menjelaskan penerapan konsep pembelahan mitosis meiosis pada spermatogenesis. Baiklah anak-anak, sebelum menginjak pada materi sistem reproduksi pada manusia, barangkali anak-anak perlu memahami tentang arti kata reproduksi. Jadi kata reproduksi ini dibentuk oleh kata re dan kata produksi, di mana kata re ini mengandung arti kembali, kemudian reproduksi berarti menghasilkan, sehingga kata reproduksi artinya menghasilkan kembali. Namun dalam kesempatan ini, sistem reproduksi yang dimaksudkan adalah suatu kesatuan yang menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Jadi suatu sistem yang menghasilkan keturunan atau yang dapat berkembang biak. Itu secara garis besarnya arti dari kata reproduksi. Setelah kalian memahami tentang reproduksi, katanya reproduksi, kita lanjut sekarang. Untuk pertama kita kenali dulu tentang organ reproduksi pada laki-laki. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan salah satu organ pada laki-laki. Ini dilihat dari samping bagian dalam. Mungkin kalian sudah kenal ini. Yang pertama kita lihat dulu ini yang ada di luar tubuh. Di luar tubuh ini. Nah, ini namanya penis. Kemudian di dalam penis ini ada suatu saluran dari air kencing atau disebut urin dan saluran sperma. Ini disebut dengan uretra. Kemudian di bagian bawah penis, bagian bawah tubuh, ini yang paling luar, yang dibungkus, pembungkusnya ini namanya skrotum. Kemudian di dalamnya yang berupa bulat telur, seperti telur, ini namanya testis. Kemudian di bagian ini, bagian testis ini yang berbentuk seperti koma ini namanya epididymis. Kemudian epididymis ini menyambung dengan suatu saluran yang namanya vas deferens. Kemudian ini ada suatu kelenjar reproduksi laki-laki, di antaranya ini namanya kelenjar prostat. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis yang terletak di belakang kantung kemih. Kemudian di bawah kelenjar prostat ini ada kelenjar Cooper.
Di samping itu, ada juga organ yang lain yang merupakan organ ekskresi. Nah, ini namanya kantung kemih. Ini sebagai penyimpan air kencing atau urin sementara sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian ada anus. Ini anus merupakan suatu muara atau tempat keluarnya feses atau tinja atau kotoran hasil pencernaan makanan. Ini merupakan bagian dari sistem pencernaan makanan. Di atasnya ada saluran yang namanya rektum. Kemudian di atasnya ada yang namanya usus besar. Ini usus merupakan bagian dari sistem pencernaan. Apa fungsinya masing-masing ini? Mari kita kaji bersama-sama. Yang pertama, penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin. Jadi air kencing itu biasa disebut urin dan saluran sperma. Jadi penis ini merupakan muara dari saluran kencing dan saluran sperma. Kemudian ada skrotum. Ini merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi untuk produksi sperma ini memerlukan suhu tertentu. Bila cuaca di sekitar kita agak dingin, ini skrotum akan mengkerut. Bila cuaca agak panas, skrotum akan mengembang. Kemudian testis di dalamnya sini merupakan bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Ya, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi ada produksi sperma, sampai sperma dihasilkan oleh hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan panjangnya sekitar 4 cm. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara atau pematangannya. Kemudian vas deferens, ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Jadi dari epididymis menuju uretra merupakan keluaran dari sperma dan air kencing. Kemudian ada uretra. Ini merupakan saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Ini fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi sperma dan urin bermuara dalam satu saluran, ini namanya uretra. Kemudian kelenjar reproduksi. Ada kelenjar vesicula seminalis yang merupakan bagian yang berbentuk kantung kecil berukuran sekitar atau kurang lebih 5 cm. Ini terletak di belakang kantung kemih. Ini berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat, terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kemudian ada kelenjar Cooper atau disebut bulbouretra. Ini merupakan bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Kemudian lanjut. Sekarang tentang proses pembentukan sperma. Jadi sperma bentuknya seperti ini. Ada kepalanya, ada badannya, ada ekornya. Nah, ekornya ini berfungsi sebagai alat gerak. Ini merupakan sel-sel reproduksi laki-laki yang berukuran mikroskopis. Jadi sperma ini merupakan sel yang berukuran sangat kecil. Ini diibaratkan sebagai benih yang dikeluarkan bersamaan dengan cairan air mani.
cairan Armani. Itu merupakan sel sperma yang bercampur dengan cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi laki-laki tadi. Sperma ini berkembang di dalam testis. Berkembang di testis ini ya. Selama kurang lebih 50-60 hari. Kemudian diekskresikan atau dikeluarkan ke dalam saluran melingkar yang disebut epididymis. Ini epididymis. Dan menyelesaikan pematangannya selama kurang lebih 14 hari. Nah, di sini ya pematangan. Sperma yang menunggu untuk ejakulasi berarti rangsangan untuk keluar, tetap berada di epididymis. Nah, sementara sebelum ada ejakulasi ini, sperma tetap berada di sini. Saat ejakulasi, sperma didorong melalui vas deferens. Dari sini vas deferens. Ini vas deferens. Kemudian bergabung dengan kelenjar vesicula seminalis. Di sini bergabung dengan kelenjar di sini untuk mendapatkan zat-zat makanan untuk perkembangan sperma. Nah ini ya. Kemudian jadi cairan yang ditambahkan berupa cairan alkali. Sebenarnya sperma di sini mendapatkan cairan-cairan sehingga membentuk cairan air mani yang berupa semen, jadi agak padat. Cairan-cairan tersebut bersumber dari vas deferens dari saluran ini ya. Jadi saluran ini sudah sperma itu sudah membawa cairan-cairan yang merupakan fraksi daripada sperma, fraksi bagian sperma. Kemudian cairan yang berasal dari kelenjar vesicula seminalis seperti tadi merupakan zat-zat makanan. Kemudian dan cairan yang berasal dari kelenjar prostat. Ini cairan yang bersifat asam. Cairan Armani ini kemudian keluar dari penis saat ejakulasi. Jadi cairan ini keluar dari penis saat ejakulasi. Semua tahapan proses pembentukan sperma ini terjadi di dalam testis. Prosesnya terjadi di sini. Gudang. Dan proses ini terjadi terus-menerus selama seorang pria hidup. Jadi sperma ini terbentuk mulai dari seorang laki-laki mengalami pubertas sampai akhir masa hidupnya tak diproduksi sperma. Kemudian kita lihat sekarang pembentukan sperma sebenarnya terjadi melalui pembelahan secara mitosis dan meiosis. Jadi apa itu pembelahan mitosis dan meiosis? Pembelahan secara mitosis dan secara meiosis. Sebenarnya pembelahan sel itu ada dua, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Nah, untuk itu mari kita bahas sedikit tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah suatu tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Jadi satu sel induk ini akan membelah menjadi dua, di mana kedua hasil pembelahan ini memiliki karakter yang sama persis dengan induknya. Kemudian lain halnya dengan pembelahan meiosis. Ini pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi sebuah sel ini menghasilkan 4 sel anakan, namun masing-masing sel anakan ini memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Ya, jadi sifat-sifat sel anakan ini berbeda dengan sifat sel induknya. Itu intinya.
Untuk lebih jauh, mari kita lihat pembelahan mitosis. Ini merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun sebelumnya juga ada persiapan untuk pembelahan yang disebut dengan interfase. Jadi itu tidak kita bahas, kita hanya bahas 4 ini aja. Seperti gambar berikut ini. Yang pertama, nah ini namanya disebut profase. Kemudian fase yang kedua, perhatikan gambarnya, ini disebut metafase. Dan fase yang ketiga, ini anafase. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang keempat, ini disebut telofase. Pada profase, apa yang terjadi? Nah, di sini kromosom. Nah, ini kromosom. Jadi senyawa organik sebagai pembawa sifat. Ini mengganda. Nah, ini mengganda ya, ke belakang ini mengganda masing-masing. Kemudian memadat, dalam memadat dan memadat. Membran inti, ini membran inti, selaput inti. Ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, ini disebut centriole. Kemudian ini disebut benang-benang spindle. Ini yang berfungsi nanti akan menarik kromosom. Kemudian pada metafase, nah, perhatikan di sini kromosom. Nah, ini kromosom. Ini berjajar pada bidang pembelahan. Benang-benang spindle mulai menempel pada masing-masing kromosom. Pada anafase, ini perhatikan, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Masing-masing gandaannya, asli dan gandaannya ini ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub-kutub sel. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom jumlahnya sama. Jadi pada akhir anafase ini, kutub sel ini memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan sel itu. Ini masing-masing sama dengan sel itu. Kemudian pada telofase, nah ini membran inti mulai kembali bergabung. Selaput inti sel ya. Sehingga nanti mulai terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat diploid. Diploid artinya berpasangan ya. Jadi ini berpasangan. Kalau dilihat dari depan, ini dilihat dari sampingnya ya. Berpasangan seperti ini. Perlu diketahui juga pada saat telofase ini juga terjadi pemisahan cairan daripada sel ini. Cairan ini disebut sitoplasma. Proses ini disebut dengan sitokinesis. Jadi pemisahan cair sitoplasma menjadi 2 bagian. Sehingga terbentuk 2 sel yang sama dengan sel induknya. Itu mengenai mitosis. Kemudian sekarang kita lanjut kepada meiosis. Jadi gambarnya seperti ini. Pada meiosis, nah, di sini terjadi 2 tahapan. Yang tahap pertama terdiri dari 4 fase juga, yaitu profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, kemudian telofase 1. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, profase 2, masing-masing ini profase 2, kemudian metafase 2, anafase 2, telofase kedua. Profase 1 ini hampir sama dengan pembelahan pada mitosis. Nah, ini membran sel mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, itu disebut fragmen. Kromosom mengganda dan memadat. Pada metafase 1, nah ini sama juga.
kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Namun bedanya di sini terjadi pindah silang. Pindah silang nih antara lengan kromosom ini menuju pada kromosom yang homolog. Jadi membentuk kromosom homolog, membentuk kromosom yang sama. Itu bedanya. Pada anafase 1, ini sama bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Jadi kromosom homolog itu bergerak menuju kutub-kutub yang sama. Kemudian pada telofase pertama, ini kromosom homolog memisah, kromosom yang sama memisah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, itu ya. Nah, ini sudah terjadi kromosom dengan yang haploid. Haploid juga sifatnya sepasang. Bukan sepasang, cuma satu, bukan sepasang. Kemudian terbentuk dua sel anakan yang haploid ini ya. Jadi tidak sama dengan induknya. Ini cuma terdiri dari bukan tidak berpasangan ya. Profase 2. Nah, ini masing-masing nih membran inti ini mulai rusak. Jadi masing-masing daripada yang terbentuk sini lagi mengalami membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil lagi. Kemudian pada metafase 2 ini kromosom berjajar di bidang pembelahan. Tapi kromosom ini homolog ya. Ingat ya, homolog bersifat haploid. Haploid ini semuanya. Kemudian pada anafase 2 kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Jadi kutub-kutub yang berlawanan ya. Yang haploid lagi membelah sehingga anakannya masih bersifat haploid. Jadi membran inti, jadi ini membelah menjadi 2, ini juga menjadi 2, sehingga menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi 4 ya. Jadi itu bedanya. Jadi pada mitosis sel anakan yang dihasilkan sama dengan sel induknya dengan jumlah kromosom diploid 2N. Kalau pada pembelahan meiosis, sel anakan yang dihasilkan itu bersifat haploid, tidak sama dengan induknya. Jumlah selnya N, tidak berpasangan. Itu sekarang kita kaitkan dengan spermatogenesis. Jadi proses pembentukan sel sperma. Coba perhatikan gambar ini. Jadi sel sperma terbentuk di dalam testis ini, dalam testis. Mula-mula dari sel induk yang disebut dengan sel spermatogonium. Ini sel induk daripada sperma. Ini jumlah kromosomnya 2N, jadi berpasang-pasangan. Ini pertama kali membelah secara mitosis menjadi 2. Ya. Satu spermatogonium menjadi 2 yang disebut spermatosit primer. Ini sifatnya sama dengan induknya, 2N. Kemudian masing-masing spermatosit primer ini baru akan membelah secara meiosis. Jadi meiosis pertama akan membentuk spermatosit sekunder. Ini kromosomnya N, haploid. Ini juga ya, sama. Kemudian spermatosit sekunder ini membelah lagi masing-masing menjadi 2 melalui meiosis 2. Secara meiosis juga dia akan membentuk spermatid dengan jumlah kromosom N, haploid. Sehingga satu spermatogonium menjadi 4 spermatid.
Kemudian masing-masing setiap spermatid ini akan berdiferensiasi, maksudnya mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi spermatozoa atau sel sperma. Ini sel sperma, mana kromosomnya haploid, jadi berbeda dengan induknya. Nah, ini yang disebut sel sperma yang akan nanti membuat sel telur. Nah, demikian anak-anak, secara singkat Bapak jelaskan mengenai sistem reproduksi khususnya pada laki-laki. Untuk lebih lanjut, silakan kalian pelajari, lihat di buku-buku paket atau sumber-sumber lain dapat kalian pelajari. Mungkin di internet juga dapat kalian pelajari. Dan lebih lanjut nanti kalian kerjakan tugas di Google Classroom. Sebagai akhir kata, Bapak tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.